alasannya. Karena Rasulullah telah bersabda, siapa yang datang ke masjidku ini, ya, berarti masjid apa? Masjid Nabawi ya. Ke masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin, ya. Tidak ada maksudnya untuk mendatangi masjidku ini kecuali untuk kebaikan, ya, li khairin, ya, untuk kebaikan atau untuk ilmu yang hendak dia pelajari dan dia ajarkan, fahuwa bimanzilatil mujahidi fisabilillah, maka dia berada pada posisi atau kedudukan mujahid di jalan Allah. Nah, ini mengapa alasan beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu juga puncak dari ibadah, ya. Karena orang menuntut ilmu di masjid itu dikatakan oleh Rasulullah, dia menempati posisi mujahid fisabilillah. Wa hadha khassun bi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di semua masjid apa cuma di masjid Rasulullah itu? Nah ini, wa hadha khassun bi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus hanya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ini kata beliau, walaupun ada sebagian ulama mengatakan di semua masjid, bukan hanya di masjid Rasulullah. Tapi pendapat yang diambil oleh Syekh Sulaiman Al-Khairi, kata beliau, keutamaan ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang belajar di Masjid Nabawi. Wa hadha khasun bi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan ini yaitu orang-orang yang belajar di masjid kemudian dia menempati posisi mujahid di jalan Allah, itu khusus di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Wa amma baqiyatul masajid faman qasadaha li talabil ilmi falahu ajru hajjin tamin. Adapun di masjid-masjid yang lain kata Syekh, maka barang siapa yang bermaksud mendatangi masjid-masjid selain Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi ini pendapatnya Syekh Sulaiman ini ya. Jadi hal seperti ini kita harus berlapang dada, karena ini kita dibuka peluang untuk berbeda. Jadi kata beliau, kalau di masjid Rasulullah itu mendapatkan pahala jihad, tapi di masjid-masjid selain Masjid Nabawi itu hanya mendapatkan pahala haji yang sempurna. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannata. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi sama saja, ya. Mau mujahid fisabilillah maupun pahala haji, ya sama-sama tujuannya muaranya ke surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Nah, ini hadisnya. Beliau berdalil dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pergi ke sebuah masjid, tidak ada maksudnya mendatangi masjid tersebut kecuali untuk mempelajari ilmu. Khairan di sini diterjemahkan ilmu, ya. Kebaikan ini seringkali diterjemahkan oleh para ulama ilmu, ya, baik di Al-Quran maupun hadis. Ya, tidak ada tujuannya mendatangi masjid tersebut kecuali hanya untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi beliau berdalil dengan hadis ini. Faman ja'a ila masjidin Allahu akbar. Kalau tidak Faman ja'a ila masjidin, maka barang siapa yang mendatangi sebuah masjid, la yaqsidu min hada illa an yata'allama ilman, ya. Tidak ada maksudnya dari kedatangannya itu ke masjid kecuali hanya untuk mempelajari ilmu, au yu'allima ilman, atau mengajarkan ilmu, falyubshir bil khairil azim. Maka hendaknya dia bergembira, berbahagia dengan kebaikan yang besar. Wa thawabil jazili, dan pahala yang berlimpah. Fa ajruhu innama huwa ajru man qassada Makkah bi hajjin tamim. Maka dia akan mendapatkan pahala pahala yang sama dengan orang yang bermaksud pergi ke Mekah untuk melakukan haji yang sempurna. Maksudnya dia mendapatkan pahala haji yang sempurna
wa ma'a'dhama dzalikal ajra. Maka betapa agungnya, betapa besarnya pahala tersebut. Ini untuk makan pelajar di nahwu, ini siku ta'ajub. Wa ma'a'dhama dzalikal ajra. Kalau suruh gerbang suruh warga kami. Nah, kita lanjutkan sedikit. Baik, kawan sekalian, jadi apa namanya, kitab-kitab yang membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, kemudian sarana-sarana dalam menuntut ilmu, kitab-kitab yang semacam ini, banyak kitab-kitab semacam ini ya, yang berkaitan dengan adab-adab seorang penuntut ilmu, ini penting sekali kita pelajari, karena hal ini bisa menjadikan bisa jadi satu apa namanya, satu hal yang bisa mencegah kita dari yang namanya kutu. Kutu dalam belajar itu fakta itu ya. Mungkin tersibukkan dengan pekerjaan, dengan masalah-masalah yang lain ya. Tapi ketika kita banyak membaca kitab-kitab semacam ini, misalnya bukan hanya kitab ini ya, banyak kitab-kitab yang lain,
itu insya Allah akan jadi tameng bagi kita untuk ya, meminimalisir rasa futur itu. Makanya Nabi bilang tadi, kalau memang antum capek istirahat, jangan berhenti. Kalau antum capek misalnya ada kalau 10 tahun dari pagi sampai sore baru lanjut lagi malam, istirahat saja dulu. Atau kadang mungkin keimanan itu kan naik turun, nanti sudah ketahuan. Kalau pas turun, jangan berhenti, istirahat dulu. Kalau suasana hati baru pergi, tapi jangan ikomau terus, ya kan? Jangan ikomau terus. Nah, nanti di sini akan beliau jelaskan tentang perasaan kita bagaimana kalau orang ini tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, ya kan? Karena seringkali ini orang-orang yang tidak tahu ini seringkali jadi orang beda di apa mau menuntut ilmu, ya kan? Tidak ikhlas begini, kalau amalan tidak ikhlas kan percuma. Orang sampai capek kerja dari pagi sampai sore, baru ke malam pergi menuntut ilmu sampai jam 9 jam 10, tapi tidak ikhlas, cuma lalai yang dapat. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini kitab-kitab ini. Nah, penjelasan seperti ini kalau kita tidak tahu, kita akan terjatuh ke sana. Kenapa? Tidak ikhlas, tidak usah. Ikhlas ini masalah hati, jadi kita harus perbaiki sedikit demi sedikit. Tidak ada yang langsung menuntut ilmu langsung ikhlas hati, tidak. Kita harus perbaiki sedikit demi sedikit. Nanti akan beliau jelaskan di kitab ini. Insyaallah salah satu kitab yang bagus untuk kita baca. Kebanyakan orang futur itu terlalu lama libur, Ustaz. Terlalu lama libur. Nah, itu dia, terlalu lama libur itu. Tak asik, tak biasa. Satunya politik karena keadaan ya. Iya. Karena nama vakum macam motor kalau lama tak diam, mereka saya itu setengah mati. Setengah mati mesti mau bongkar pun. Dia itu yang Dia bongkar yo. Ganti oli baru bala mesin, tapi insya Allah tidak. Nah, Balap mesin. kalau tak ada punya gol kasih panci ganti baru. astagfirullah. Tapi tidak apa-apa. Intinya jangan berhenti. Iya. Jangan berhenti. Tidak di tempat ini, di tempat lain banyak. Begitu. Menuntut ilmu itu kan di mana saja, insya Allah. Tidak hanya di rumah belajar Ibnu Abbas. Misalnya ada tempat yang lebih, anak bekerja di Limboto, tapi setengah mati anak mau kamari, kebetulan di sana ada tempat belajar, di sana tidak apa. Cari yang lebih dekat kan, memudahkan kita, tidak masalah. Yang penting jangan jangan berhenti belajar. Nah, salah satu wasilah, salah satu sarana untuk menguatkan hati itu banyak membaca kitabnya para ulama seperti ini. Ada tentang ilmu, keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga ini jadi motivasi bagi kita dalam senantiasa menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Rabb kita insya Allah, sampai kita meninggal dunia. Kita lanjutkan sedikit ya, sebelum koma. Kalau ini catatan kaki nih, Ustaz. Ya, Catatan kaki. iya catatan kaki. Tentang yang tidak soal. Cuman masalah ini ya, hadis-hadis ini kan Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang di atas itu kan diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti itu. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syarh Muslim dalam kitabnya. Cuma sumber-sumber ya, referensi dari hadis-hadis yang di atas ini. Kemudian di halaman selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kulla ma fi dunya la khaira fihi illa mastathna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada kebaikan padanya ya, kecuali apa yang dikecualikan oleh Rasul. Jadi semua di dunia ini tidak ada kebaikan kata Rasulullah kecuali apa yang telah dikecualikan oleh Rasulullah. Faqala ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Ya, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu aw 'aliman aw muta'alliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini mal'unah, terlaknat. Terlaknat ya. Terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya. Mal'unun ma fiha. Terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya illa dzikrallahi, kecuali zikir kepada Allah. Nah, ini salah satu dikecualikan oleh Rasulullah, kecuali zikir kepada Allah wa ma walahu ya. Dan apa-apa yang mengikutinya, apa-apa yang sama dengannya. Seperti wa ma walahu ini ada
ada dua tafsir oleh para ulama, ada dua makna yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, wa mawalahu ini diartikan oleh para ulama yaitu amalan-amalan yang semisal dengan zikir yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Atau juga bisa bermakna segala sesuatu amalan yang meliputi amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Intinya sama. Pokoknya amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah masuk dalam poin wa ma walahu. Au aliman, ya, atau orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu. Jadi orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Jadi ada 4 ini. Zikir kepada Allah, baru seluruh hal-hal yang Allah cintai yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian seorang alim yang mengajarkan ilmunya, dan orang yang menuntut ilmu. Termasuk kita penuntut ilmu, insya Allah, ya, insya Allah termasuk di dalamnya kita semua, insya Allah. Amin. Wa fadlul ilmi fil islami fadlun azimun. Maka keutamaan ilmu ini dalam Islam adalah keutamaan yang besar. Wala syakka anna al-muslima idza sami'a hadhil fadaila sayataharraku qalbuhu. Ya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya seorang muslim itu jika dia mendengarkan keutamaan-keutamaan ini, maksudnya keutamaan-keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, sayataharraku qalbuhu, maka hatinya itu akan tergerak, akan tergugah. Wa ta'bu himmatuhu, dan hasratnya atau keinginannya itu akan memuncak, akan meninggi, ta'lu, akan meninggi. Wa tansyatu nafsuhu li tahsilil ilma, dan akan bersemangat dirinya di dalam mendapatkan ilmu. Li tahsilil ilma, boleh antum bisa baca li tahsilil ilmi, boleh. Dalam ilmu nahu nanti aku bakal dapatkan ketika itu di tahsilil ilmi, boleh. Tapi anda lebih suka di tahsilil ilma. Fayan bagi alaihi idza hassala dzalika, ya, maka kata beliau, ini nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, maka selainnya bagi seorang penuntut ilmu, idza hassala dzalika, jika dia mendapati dirinya semacam ini, maksudnya hatinya itu tergugah untuk menuntut ilmu, ya, kemudian hasratnya atau keinginannya itu memuncak untuk menuntut ilmu, kemudian dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Jika dia dapati dirinya seperti ini, kata beliau, an yuhassina nafsahu bihusuni syar'iyyati. Nah, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu membentengi dirinya dengan benteng-benteng syariat. Nah, ini maksud anak tadi, ya, kita harus membentengi diri kita, karena syaitan musuh kita ini tidak pernah ridho kita menuntut ilmu. Ya, kita harus bentengi. Allati ja'alaha asy-syar'u tahsinan li talibil ilmi fi tariqihi, yang mana syariat ini, ya, telah menjadikan benteng-benteng tersebut sebagai benteng pertahanan bagi seorang penuntut ilmu dalam jalannya atau dalam prosesnya menuntut ilmu. Satu paragraf saja. Wa inna min ahammi dzalika wa a'lahu, ya, dan di antara benteng yang paling penting dan yang paling tinggi, kata beliau, an yakuna talibul ilmi mukhlishan lillahi azza wa jalla. Ini yang paling utama, yang paling pertama. Nah, hendaknya seorang penuntut ilmu itu di dalam menuntut ilmu, ya, dia harus mukhlishan lillahi azza wa jalla. Harus ikhlas semata-mata karena Allah azza wa jalla. Ini benteng yang pertama. Fi talabihi lil ilmi. Nah, fi talabihi lil ilma atau fi talabihi lil ilmi, dalam proses menuntut ilmunya. La yabtagi min dzalika illa wajhallahi azza wa jalla. Ya, tidak ada yang dia cari, ya, dalam proses menuntut ilmunya tersebut kecuali hanya mencari wajah Allah azza wa jalla. Yuridu an yanfa'a nafsahu, dia ingin memberikan manfaat kepada dirinya. Yuridu an yanfa'a ummatahu, dia ingin memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, umatnya. Yuridu an yata'allama al-khaira, ya, dia ingin mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu. Yuridu an yanshura al-khaira, ya, dia ingin mempelajari dan menyebarkan ilmu tersebut. Yabtagi bidzalika wajhallahi azza wa jalla. Ya, dia lakukan semua ini, ya,
semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, fa inna man qasada dzalika, maka kata beliau, siapa saja yang niatnya seperti ini, ya, niat untuk belajarnya seperti ini, hassalal ujur al-wafirata wal khairal amimah, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak, yang berlimpah, dan kebaikan yang luas. Kata beliau. Alhamdulillah taala. Baik, karena sedikit lagi akan iqamah, kita akhiri sampai di sini insyaallah pelajaran kita. Sama antum tolong di ini ya, tolong di Iya. soalnya kalau di di PDF setengah mati mau tahan, tidak tahu tanah baga, tidak boleh modifa. Iya. Ya saya. Biasanya udah kalau sampai 5 halaman terakhir. Baik, kita akhir sampai di sini. Semoga yang sedikit ini